warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10? Mudah-mudahan masih semangat ya untuk belajar kimia di pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan ini kita masuk ke bab yang kedua, ke materi yang terbaru, yaitu tentang atom. Ya, tentang struktur atom. Mungkin waktu di SMP kamu pernah disinggung sedikit ya tentang atom. Ya, jadi atom itu apa sih? Kamu pernah dengar kan kata atom? Kacang atom? Ya, betul. Jadi kacang atom, yang kenapa disebutnya kacang atom? Karena orang yang menciptakan kacang tersebut mungkin terinspirasi dari istilah atom. Atom itu kan kalau teorinya di sini bentuknya bulat. Ya, atom itu bentuknya bulat, maka kacang atom itu jadi dibuat bulat seperti atom, jadi disebutnya kacang atom. Dan bentuknya juga kecil-kecil kan, tidak besar gitu. Jadi seperti atom lah yang kecil. Oke. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'an. Bisa kamu baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, maka siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah, niscaya ya, maka niscaya Allah akan membalasnya sesuai dengan kebaikannya. Begitu juga kalau yang berbuat kejahatan seberat zarah pula, maka balasannya juga seperti itu. Nah, di sini kenapa sih Allah mengistilahkan amalan kita dengan dzarrah? Ya, artinya di sini sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, maka balasannya juga seperti itu. Allah melihat itu. Ya, kenapa disebutnya dzarrah? Kok kenapa nggak debu gitu? Kok kenapa nggak pasir? Nah, atau sesuatu yang kecil lainnya gitu. Yang menurut kamu yang ada di dunia ini kecil. Ya, kenapa istilahnya bukan itu? Gitu. Kenapa dzarrah? Dzarrah itu apa? Nah, artinya di sini di Al-Qur'an sebenarnya sudah disinggung bahwa sesuatu yang kecil itu adalah atom. Kalau atom itu memang istilahnya berasal dari bahasa Yunani ya, tapi kalau menurut Allah atom itu adalah dzarrah. Ya. Jadi sesuatu yang sangat kecil yang kita tidak bisa melihat itu, kita juga tidak bisa melihat atom baik di tubuh kita ataupun yang ada di dunia ini, di bagian semua yang ada di dunia ini. Itu kita tidak bisa melihat atom. Ya, jadi atom itu memang sangat-sangat kecil dan kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita, kecuali Allah yang bisa melihat. Ya, jadi kalau misalkan bagian dari makhluk hidup itu biasanya kita sebutnya sel yang terkecil. Tapi sel masih bisa terlihat oleh apa? Oleh mikroskop. Tapi kalau atom itu bagian dari sel. Nah, orang nggak ada yang bisa melihat atom. Ya, sekalipun ilmuwan yang paling pintar juga tidak bisa melihat atom. Seperti itu. Nah, ya, jadi kenapa Allah menggambarkan kebaikan dan keburukan itu dengan istilah dzarrah? Nah, tadi karena hanya Allah yang bisa melihat atom, dan Allah juga yang bisa melihat kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, jadi sekecil apapun nanti kita akan mendapatkan balasannya. Oke. Kenapa sih atom harus dipelajari? Ya, jadi kita juga harus mengetahui bagian-bagian yang ada dari benda, dari materi. Begitu juga kita juga bisa menentukan sifat-sifat dari materi atau dari benda atau dari zat. Nah, kemudian
kita juga bisa mengetahui bagaimana atom-atom itu bergabung membentuk suatu senyawa, dari senyawa nanti membentuk suatu zat sesuai dengan kebutuhan yang ada di hidup kita atau sesuai dengan apa yang ada di kehidupan kita. Nah, kalau kita mempelajari itu, nanti kita bisa misalkan kayak menciptakan sesuatu yang digunakan misalkan untuk kesehatan, untuk energi, untuk telekomunikasi dan yang lainnya. Ya, jadi kayak orang dia menciptakan warna, ya, ilmuwan menciptakan warna itu ya dia pasti mereaksikan beberapa atom atau mereaksikan beberapa senyawa untuk bisa menghasilkan suatu zat yang baru. Oke, kita masuk ke konsep atom. Jadi konsep yang pertama itu pada zaman Yunani kuno. Jadi pada zaman Yunani kuno, orang yang atau ilmuwan yang pertama mengemukakan tentang atom itu adalah Leucippus. Leucippus ini dia cuma beranggapan bahwa semua benda terdiri dari bagian-bagian yang kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Istilahnya kalau kamu misalkan kamu bisa nggak membuat butiran debu, ya, membelah butiran debu menjadi lebih kecil lagi? Pasti kamu nggak bisa, ya. Jadi kalau sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, bagi Leucippus itu adalah atom, ya. Jadi tapi sebenarnya kalau mungkin ada alat yang lebih canggih lagi untuk bisa mengecil-kecilkan satu butiran debu itu artinya bukan atom. Atom itu bagian kecil lagi dari debu. Tuh. Nah, kemudian Leucippus menemukan istilah atom, ya, sesuai dengan bahasa dia, bahasa Yunani. A tidak, tomos terbagi-bagi. Jadi disatukan menjadi atom. Jadi sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke. Kemudian dipelajari lagi sama Demokritus. Jadi Demokritus dia mengemukakan bahwa alam semesta itu terdiri atas atom-atom dan ruang hampa. Atom-atom itu bebas bergerak dan dapat mengubah posisinya. Atom juga bersifat kekal, tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibagi-bagi. Ya, sebenarnya kalau mungkin tidak bisa dilihat, benar ya, tapi kalau bersifat kekal di dunia ini tidak ada yang kekal. Jadi ya wajar sih Demokritus seorang ilmuwan Yunani yang mungkin memang dia mempercayai itu bahwa atom itu bersifat kekal. Oke, selanjutnya model atom Dalton. Jadi dari Leucippus kemudian Demokritus itu pendapat mereka itu dipelajari lagi sama Dalton, John Dalton nama ilmuannya. Jadi John Dalton ini mengemukakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, dan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Atom-atom bergabung itu akan membentuk satu molekul atau namanya senyawa. Kemudian reaksi kimia terjadi karena penataan ulang atom-atom dalam molekul. Nah, di sini ada pernyataan Dalton yang kita setujui bahwa atom-atom itu bisa membentuk satu molekul, ya, karena terjadi penataan ulang atom-atom dalam satu molekul kemudian membentuk molekul yang baru. Dari teorinya Dalton, di sini ada kelemahan, ya. Jadi tidak benar semua atom memiliki massa dan sifat yang sama, ya, karena atom bisa mempunyai susunan elektron yang sama tapi mempunyai massa yang berbeda, kemudian sifatnya juga berbeda. Sama seperti istilahnya kayak orang punya anak kembar, sekalipun fisiknya kembar, benar-benar identik,
tapi sifatnya pasti berbeda. Kemudian tidak benar selama reaksi atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, atau atom tidak mengalami perubahan. Adanya sedikit perubahan energi listrik pada bagian luar atom sehingga atom-atom dapat mengadakan ikatan satu dengan yang lainnya, ya. Jadi maksudnya energi listrik itu ada elektron, ya, elektron di atom yang bisa membuat atom-atom itu saling berikatan dengan atom yang lain, dan atom itu masih bisa diciptakan dan masih bisa dimusnahkan. Yang bisa, ya, kalau untuk manusia memang kita tidak bisa menciptakan atom ataupun memusnahkan atom. Yang bisa menciptakan dan memusnahkan ya hanya yang menciptakan, yaitu Allah. Kemudian karena ukuran atom sangat kecil, maka sampai saat ini belum ada alat bantu yang bisa digunakan untuk melihat bentuk atom itu seperti apa, keberadaan atom itu bagaimana, ya. Jadi sampai saat ini belum, ya, karena memang kita manusia ini tidak akan pernah bisa melihat atom. Kemudian penggambaran model atom didasarkan pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh atom melalui berbagai eksperimen. Misalnya percobaan sinar katoda seperti yang dilakukan oleh J.J. Thomson. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu melakukan berbagai macam percobaan itu hanya untuk mendeteksi keberadaan, cuma mendeteksi keberadaan atau mendeteksi pergerakan atom, hanya itu. Oke, kita lihat percobaan yang dilakukan J.J. Thomson, ya. Jadi ini model atom yang ketiga, model atom Thomson. Jadi J.J. Thomson itu dia melakukan berbagai macam penelitian untuk meneliti tentang atom. Jadi dia di sini menentukan sifat-sifat sinar katode, ya. Jadi ketika ada alat yang diciptakan, ini ditembakkan tenaga listrik, kemudian di situ sinar katode bergerak lurus, ya. Kamu lihat nih, ya, ini sinar yang ada di tengah ini namanya sinar katode. Setelah ditembakkan atau dengan tekanan listrik yang sangat tinggi, ini dia membentuk sinar. Ini sinar katode lurus, kemudian ternyata sinar katode ini berbelok menuju kutub positif. Nah, kelihatan, ya, dia berbelok. Kemudian setelah berbelok ke kutub positif, dia berbelok lagi menuju kutub negatif. Tuh, ya. Jadi sinar-sinar katode ini tidak dipengaruhi oleh bahan dari sinar katodenya atau tidak dipengaruhi dari elektrodanya atau logamnya. Nah, kesimpulannya apa sih dari penelitian Thomson? Oke. Jadi dari percobaan sinar katode yang dilakukan Thomson, jadi sinar katode ini memutar kincir yang dipasang pada tabung katoda. Artinya sinar katode ini berarti berupa partikel. Kemudian sinar katode tidak dipengaruhi bahan pembentuk elektroda, berarti setiap unsur menghasilkan sinar katoda. Nah, jadi tadi sinar katoda tidak dipengaruhi oleh elektrodanya apa, logamnya itu apa. Jadi berarti semuanya bisa menghasilkan sinar katoda. Semua logam atau semua elektroda bisa menghasilkan sinar katoda. Kemudian sinar katoda itu bisa berbelok menuju kutub positif, ya. Sinar katoda itu bisa berbelok menuju kutub positif, berarti sinar katoda ini bermuatan negatif. Ya, jadi pertama kali dia beloknya kan kutub positif, ya. Sama istilahnya laki-laki dan perempuan, pasti laki-laki akan tertarik pada perempuan, perempuan akan tertarik kepada laki-laki. Jadi kalau dia pertama kali tertarik kepada kutub positif, berarti dia adalah kutub negatif atau kutub yang bermuatan negatif. Nah, di sini pada penemuan ini Thomson juga menemukan nilai muatan elektron sebesar 1,76 kali 10⁻⁸ coulomb per gram. Jadi muatan gram. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini.
setiap atom itu mengandung sinar katoda yang bermuatan negatif. Ya, jadi partikel yang bermuatan negatif disebutnya adalah elektron. Thomson dari percobaannya tadi menemukan angka banding muatan terhadap massa. Ya, jadi muatan terhadap massa ya, itu besarnya 1,76 kali 10⁻⁸ kolom per gram. Nah, kemudian Thomson juga menyimpulkan bahwa ternyata di dalam atom itu banyak elektron-elektron. Elektron-elektron itu tersebar di dalam atom seperti kismis yang berada di dalam roti, atau disebutnya roti kismis. Jadi teorinya atom Thomson itu disebutnya teori atom roti kismis. Ya, jadi seperti ini nih. Kamu bayangkan roti, atau mungkin kalau sekarang disebutnya atau kamu lihat ini apa, biskuit, apa, cake, choco chips ya, good time, itu kan bentuk biskuitnya bulat, di atasnya choco chip yang menyebar di atas biskuit ini gitu ya. Jadi seperti itu, seperti elektron yang menyebar di dalam atom. Nih ya, model atom J.J. Thomson. Jadi teori atom Thomson ini menyempurnakan teorinya Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi. Itu teorinya Dalton kan. Ternyata di dalam atom itu masih terdapat partikel-partikel. Nah, sehingga atom itu bukan sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Berarti atom itu bukan bagian yang terkecil. Jadi masih ada bagian lain di dalam atom. Maha besar Allah ya. Allah menciptakan atom sedemikian. Nah, kemudian pada tahun 1913, seorang ahli fisika Amerika yang bernama Robert Andrew Millikan itu melakukan percobaan untuk mengetahui muatan elektron. Jadi dia kayak mengembangkan teorinya Thomson ya. Dia melakukan percobaan. Jadi dia melakukan percobaan di sini ditaruh minyak, disemprotkan minyak. Nah, kemudian ini lempengan ini ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif ya, bermuatan positif dan negatif. Nah, kemudian sama si Millikan ini ditembakkan sinar X untuk menghasilkan muatan negatif ya. Sinar X-nya dari mana? Dia dari energi listrik, pokoknya menghasilkan muatan negatif. Kemudian nah ini tetesan minyak ini kan masuk ke dalam lubang nih, lubangnya kemudian netes ke bawah. Nah, karena tetesan minyak ini sudah kena sinar X yang bermuatan negatif, nah dia kemudian harusnya kan kalau gravitasi jatuhnya ke bawah dan dia harusnya nempel dong atau jatuh di lempengan ini. Nah, karena lempengan yang paling bawah ini bermuatan negatif, maka tetesan minyak yang tadi bermuatan negatif ini melayang, tidak jatuh atau tidak nempel pada lempengan yang paling bawah ini. Nah, dari situ Millikan menyimpulkan benar bahwa di dalam satu tetes minyak ini ada atom, di dalam atom ini ada elektron. Nah, dari situ dia juga menghitung besar muatan dari elektron. Jadi muatan elektron sebesar 1,6 kali 10⁻⁹ kolom. Nah, untuk memudahkan perhitungannya ya, jadi kalau 1,6 itu berarti 0,0-nya itu ada 19, 0,0001 kemana. Udah, akhirnya disimpulkan bahwa elektron itu bermuatan negatif 1 ya, dan massa elektron sebesar 9,1 kali 10⁻⁻28 gram. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita atau pembelajaran kita tentang atom, dari mulai konsep atom di zaman Yunani kuno yang cuma
meraba-raba, yang cuma menganggap bahwa atom itu sesuatu yang terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, sampai akhirnya para ilmuwan melakukan berbagai macam percobaan untuk meneliti keberadaan atom. Ya, hanya meneliti keberadaan atom, kemudian meneliti keberadaan partikel-partikel yang ada di dalam atom. Ya, tadi kita sudah menemukan satu partikel lain yang ada di dalam atom, bahwa atom itu punya partikel yang bermuatan negatif bernama elektron. Ya, akan ada partikel-partikel yang lain yang ada di dalam atom. Nah, kita akan mempelajari itu di pertemuan berikutnya. Ya, jadi kamu harus tetap semangat untuk bisa ketemu lagi dengan saya meskipun via online. Ya, kita akan mempelajari lagi tentang atom. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.